Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salamita Dira dari kelas A program studi 1 keperawatan 2024. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold, di mana pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan kepada ibu hamil. Pertama ada persiapan alat, ada Lennec atau Doppler. Kemudian ada nyeteran, ada ranjang, dan ada selimut. Selanjutnya tahap persiapan pasien atau tahap orientasi. Permisi Ibu, saya perawat Salamita yang bertugas pada pagi ini. Saya akan melakukan pemeriksaan Leopold pada Ibu. Pemeriksaan ini akan saya lakukan dengan cara meraba bagian perut Ibu yang bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uteri dan untuk menentukan bagian janin di bagian fundus uteri, menentukan bagian janin di lateral maternal, bagian janin yang berada di bagian bawah, dan apakah presentasi sudah atau belum terpegang oleh pintu atas panggul. Dan untuk mengetahui seberapa besar masuknya bagian bawah ke dalam rongga panggul. Dalam pemeriksaan ini mungkin akan memberikan sedikit rasa tidak nyaman, namun Ibu tidak perlu khawatir karena ini tidak akan membahayakan janin di perut Ibu. Apakah Ibu mengerti? Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan, silahkan Ibu untuk membuang air kecil terlebih dahulu jika ada perasaan untuk berkemih. Setelah itu masuk ke tahap kerja. Permisi Ibu, silakan untuk berbaring terlebih dahulu, kemudian menyisihkan pakaian Ibu sehingga semua zat perut kelihatan. Kemudian telapak kaki pasien diletakkan di atas ranjang sehingga membentuk fleksi. Kemudian tutup kaki dan paha pasien dengan selimut. Setelah itu kita mencuci tangan dengan basah. Kemudian pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien dan mengarah ke arah Ibu dan memberitahukan bahwa pemeriksaan akan segera dimulai. Ibu, pemeriksaannya akan segera saya mulai ya. Dimulai dari pemeriksaan Leopold 1 yang bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada di fundus uteri. Membawa rahim ke tengah hingga mendapatkan tahanan di bagian fundus. Setelah kita mengetahui dan merasakan, kita menentukan bagian janin apa yang berada di fundus uteri. Jika dia keras dan membundal berarti itu kepala, namun ketika dia lunak dan kurang membundal berarti itu bokong. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri. 2-3 jari di atas simfisis, yaitu 4 bulan atau 12 minggu, 3 bulan atau 12 minggu, kemudian pertengahan simfisis dengan umbilikus di sini yaitu 16 minggu atau 4 bulan, kemudian 2-3 jari di bawah umbilikus yaitu 20 minggu atau 5 bulan, kemudian sejajar dengan umbilikus yaitu 6 bulan atau 24 minggu. Kemudian 2-3 jari di atas umbilikus yaitu 7 bulan atau 28 minggu. Kemudian pertengahan antara umbilikus dengan proses sipedois di sini yaitu 32 minggu atau 8 bulan. Kemudian 2-3 jari di bawah proses sipedois yaitu 36 minggu atau 9 bulan. Kemudian pertengahan antara proses sipedois dengan umbilikus yaitu 10 bulan atau 40 minggu. Kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan ke tahap Leopold 2, di mana untuk menentukan bagian janin yang berada di lateral maternal dengan cara kedua tangan berada di samping sisi perut Ibu dan merasakan. Apabila kita ingin memeriksa bagian sisi kanan, yaitu sisi kiri ditahan dan kita meraba. Apabila kita rasa keras dan melebar berarti itu punggung. Begitupun sebaliknya, jika kita ingin memeriksa bagian kiri, bagian kanan ditahan dan bagian sini yang meraba. Berarti kita menemukan di bagian sini ada bagian-bagian kosong dan ada bagian-bagian kecil, yaitu ekstremitas, bagian tangan dan kaki. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagian punggung bayi berada di sebelah kanan, kita melakukan teknik pendengaran DJJ, denyut jantung janin. Bisa menggunakan Lennec atau bisa menggunakan Doppler. Di sini saya akan menggunakan Doppler. Sebelum kita melakukan pemeriksaan DJJ, kita oleskan gel terlebih dahulu.
ganjil terlebih dahulu ke bagian-bagian yang ingin di. Kemudian kita dengarkan. Setelah kita mendengarkan, kita menghitung nilai normal dari DJJ, denyut jantung janin. Normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan level 2, saya akan melakukan pemeriksaan level 3, di mana pemeriksaan level 3 untuk mengetahui bagian terbawah janin dan apakah presentasi sudah atau belum terpegang oleh pintu atas panggul dengan cara satu tangan menahan bagian fundus, kemudian satu tangan yang lainnya meraba bagian bawah dan mencari bagian janin. Ketika sudah teraba, kita menentukan apakah dia bisa digoyang-goyangkan atau tidak. Apabila dia bisa digoyang-goyangkan, berarti dia belum masuk ke pintu atas panggul. Namun ketika dia sudah padat setelah digoyangkan, berarti dia sudah masuk ke pintu atas panggul. Kemudian setelah melakukan level 3, saya akan melakukan pemeriksaan level 4, di mana pemeriksaan level 4 untuk menentukan seberapa besar masuknya bagian terbawah janin ke dalam rongga panggul dengan cara seperti level 1, tapi kita mengarah ke kaki ibu dan melakukan seperti ini, mengarah ke simfisis ibu, melakukan seperti level 1, mengarah ke simfisis ibu. Kemudian setelah kita mendapatkan, kita melihat apakah tangan si pemeriksa ini bertemu atau tidak. Namun ketika dia bertemu seperti ini, artinya itu dia belum masuk ke rongga panggul, namanya konvergen. Kalau tangan si pemeriksa tidak bertemu seperti ini, itu namanya divergen, yang artinya sudah masuk ke dalam rongga panggul ibu. Kemudian ada yang namanya transversal. Rasanya itu sejajar, tangan pemeriksa sejajar dan terasa panjang, karena transversal yaitu posisi janin dia melintang atau horizontal. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan Leopold, kita membereskan pasien, lalu kita mengevaluasi hasil tindakan tersebut. Baik Ibu, pemeriksaan Leopold telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Hasilnya usia kehamilan ibu itu 32 minggu atau bisa dibilang 8 bulan. Posisi janin yang bagian bawah itu adalah kepala, bagian atas yaitu bokong, sebelah kanan yaitu punggung, dan sebelah kiri yaitu bagian tangan atau bagian ekstremitas. Untuk kondisi janinnya itu normal, denyut jantung janinnya normal 120 kali per menit. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Jika ada kesalahan silahkan melapor untuk ke ruang perawatan. Setelah itu kita melakukan tahap dokumentasi, yaitu mencatat hasil dokumentasi di buku catatan. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 6 langkah, lalu meninggalkan ruangan.